Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya di channel Jimmy ID. Semoga pagi ini anak-anak selalu sehat dan semangat untuk belajar kimia. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat kualitatif larutan. Di sini nanti kita akan membahas soal-soal yang ada dalam buku kimia yang dikeluarkan oleh MGMP Kimia MA Jawa Timur. Ini adalah buku panduan belajar kimia untuk SMA MA kelas 12 yang dikeluarkan oleh MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur. Di pertemuan pertama ini kita mencoba membahas materi sifat kualitatif larutan di halaman 19 nomor 1 sampai 5. Mari kita mulai. Nah, ini soal nomor 1. Data percobaan menurut titik beku. Larutannya ada NaCl dengan konsentrasi 0,1 dan 0,01. Di sini penurunan titik bekunya 0,372 dan 0,072. Kalau melihat ini, NaCl mempunyai konsentrasi yang berbeda, memberikan pengaruh. Semakin besar konsentrasi, titik beku juga semakin tinggi. Penurunan titik bekunya juga semakin tinggi. Nah, kita lihat ini, urea CONH2 2 kali. Ini juga menunjukkan hal yang sama. Ketika konsentrasinya ada dua larutan, konsentrasinya lebih tinggi, titik bekunya juga lebih tinggi. Nah, larutan yang ketiga adalah glukosa dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, pada konsentrasi yang tinggi ini menunjukkan penurunan titik beku yang semakin tinggi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan titik beku tergantung pada, ini sudah jelas, semakin besar konsentrasinya, penurunan titik bekunya semakin tinggi. Nah, ini bisa dilihat yang A, jenis zat larut dan pelarut. Saya sebutkan konsentrasi molal larutan, bisa juga bukan. Daya hantar listrik larutan, jenis dan jumlah partikel zat larut, dan jumlah partikel zat terlarut. Dan ini yang menyebabkan titik beku naik. Di soal nomor 2. Jika Kf 1,86, maka penurunan titik beku larutan CaCl2 0,54 molar adalah, ini kan kita hitung, ini delta Pf sendiri nilainya Kf kali M kali I. Kenapa I? Nah, karena CaCl2 ini adalah elektrolit. Jadi kalau kita uraikan jadi CaCl2, Ca2+, dan 2Cl, di mana I-nya ini bisa kita hitung 1 ditambah N. N-nya ini jumlah ion, ini ada 2, ini ada 1, ini ada 2, jumlahnya 3 dikurangi 1 dikali alfa. Ini karena dianggap pengionannya sempurna karena di sini tidak ada keterangan, juga dituliskan satu, sehingga bisa diketahui I-nya itu 2 adalah 3. Nah, sehingga bisa dihitung untuk delta Tf nya 3F
atas 0,554 dikalikan I-nya 3. Oke. Kalau dihitung 3,1 yang mendekati 3,0 derajat Celcius. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Berikut ini beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penyerapan air oleh akar tanaman. Ini apa? Ini osmosis. 2. Penambahan garam dalam pembentukan es puter. Ini apa? Titik. Penambahan garam untuk mencairkan salju. Penggunaan garam untuk membunuh lintah. Juga osmosis. Ini sudah saya contohkan pada materi sebelumnya. Yang kelima, menambahkan etilen glikol pada radiator mobil. Penerapan tekanan osmotik. Ini adalah penerapan tekanan osmotik terdapat pada peristiwa nomor 1 dan selanjutnya nomor 4. Kita lihat larutan di bawah ini yang masing-masing mempunyai konsentrasi 0,1 molar. Larutan yang mempunyai titik beku paling tinggi adalah, ya, soal semacam ini tidak perlu kita hitung satu persatu. Nah, kalau kita hitung juga bisa, cuma akan memakan waktu yang agak lama. Konsepnya semacam ini, jadi delta TF ini KF kali M kali I. Ini yang ternyata adalah titik beku paling tinggi, dan titik beku larutan artinya ini delta TF, larut berarti delta TF. Jadi kalau kita lihat nanti semakin tinggi delta TF, titik beku larutannya semakin dari kesemua larutan ini, kalau kita lihat umpamanya adalah glukosa, ini NaCl, dan dapur, ini asetat, CaNO3 2 kali, nitrat, Al2SO4 3 kali. Nah, ini hanya C6H12O ini yang bersifat non-elektrolit. BCDE ini bersifat elektrik. Nah, kalau kita melihat rumusnya ini, nah ini mana yang paling rendah nantinya? Karena untuk yang B ada pengalinya 2, karena N ini 2, ini juga 2, 3, ini 5. Sedangkan C6H12 ini tidak ada pengalinya atau pengalinya 1, sehingga bisa disimpulkan misalnya, karena kalau melihat hitungan ini delta F yang paling rendah ini nanti adalah C6H12, karena paling rendah berarti TFL nya yang paling tinggi. Jadi titik beku yang paling tinggi adalah glukosa. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, di antara kelima larutan berikut yang mempunyai titik beku paling rendah, nah kalau melihat ini titik beku paling rendah, kita cari delta TF yang paling tinggi. Delta TF yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi apa? Yang elektrolit yang mempunyai delta TF sesuai N yang paling besar.
kalau kita perhatikan pada kasus nomor 5, untuk mencari titik beku paling rendah, jadi yang kita cari adalah delta TF yang paling tinggi. Nah, untuk mencari delta TF yang paling tinggi, berarti kita harus mencari N-nya yang paling besar. Mana N yang paling besar? Nah, ini kalau yang A ini, karena ini non elektrolit, ini 1. Dengan yang B, kita lihat yang 2 ada 3, nanti akan menjadi 5 ion. Yang ini 1, 2 ada 3 ion. Ini ada 2, ini juga ada 3, ada L, ada K, ada 5 ion. Nah, kalau kita lihat ada 2, ada B dan D peluang itu jawabannya. Sama-sama N-nya itu jumlah ion yang ada 5. Nah, kita perhatikan lagi konsentrasinya. Nah, ini konsentrasinya 0,03, ini 0,01. Nah, kalau melihat ini jawabannya adalah D. Nah, D ini adalah nanti penurunan titik bekunya ini yang paling tinggi. Oke, terima kasih. Ini adalah pertemuan pertama pembahasan soal sifat koligatif lautan. Ada 32 soal yang nanti akan kita bahas menjadi 6 sesi. Berdasarkan ini, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggal update terbaru dari channel Jin ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.